Baik Ananda, sekali lagi kita masuk ke membaca data dalam bentuk diagram. Nah, diagram ini ya terbagi beberapa macam. Ada 4 macam di sini. Diagram gambar atau piktogram, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Ini sudah dipelajari secara umum ya di kelas 4 kemarin. Kalau konsep di kelas 4 sudah paham, insya Allah di kelas 5 ini lebih mengerti ya. Kita lanjutkan. Ini diagram gambar atau piktogram. Jadi ada gambarnya, intinya seperti itu. Piktogram jumlah buku cerita yang dimiliki siswa. Mita, kemudian jumlah bukunya bukan angka tetapi gambar. Mita bukunya ada 4 ini ya. Bayu 2, Fitri 3, Edo 1, Ajeng 5. Seperti itu. Kemudian cara membaca datanya sama seperti yang sebelumnya. Misalnya Mita memiliki 4 buku bacaan atau 4 buku cerita. Bayu memiliki 2 buku cerita. Selanjutnya yang memiliki buku paling sedikit adalah Edo. Yang memiliki buku yang paling banyak adalah Ajeng. Maka informasi sedetail-detailnya mengenai data di sini kita jelaskan ke orang lain. Oke, kita masuk ke, nah ini masih ke piktogram perumahan Mawar. Ini ada gambarnya nih, lihat nih. Bisa kita lihat bersama-sama. Atau bisa kalian pauskan, kalian pahami di sini keterangannya. Ini satu rumah ini keterangannya 10 rumah. Satu gambar rumah ini keterangannya adalah 10 rumah. Kalau misalnya perumahan Mawar itu 4, ada 4 gambar, maka artinya di perumahan Mawar terdapat 40 rumah karena ada keterangan. Keterangan ini bisa kita buat sendiri atau tergantung pada soal latihan nanti. Selanjutnya membaca data diagram batang. Membaca data diagram batang. Nah, ini membaca data dalam bentuk diagram batang. Kamu sudah pelajari tentang diagram batang di kelas 4. Coba ingat kembali. Diagram batang merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi. Panjang diagram batang dapat dibuat secara tegak atau mendatar. Ini ya. Ini menggunakan sumbu X dan sumbu Y. 6, 7, 8, 9, 10, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nilai ulangan matematika siswa kelas 5. Cara membacanya adalah sebanyak 4 siswa ya, mendapatkan nilai 6. Sebanyak 7 siswa mendapatkan nilai 7. Sebanyak 10 siswa mendapatkan nilai 8. Sebanyak 9 siswa mendapatkan nilai 9. Dan sebanyak 5 siswa mendapatkan nilai 10. Seperti itu. Atau bisa dibalik. Bisa dibalik, contohnya nilai 6 ya, yang mendapatkannya sebanyak 4 orang. Nilai 7 yang mendapatkannya sebanyak 7 orang. Nilai 8 ya, yang mendapatkan nilai 8 sebanyak 10 orang. Yang mendapatkan nilai 9 sebanyak 9 orang. Dan yang mendapatkan nilai 10 sebanyak 5 orang. Seperti itu dibalik. Selanjutnya diagram garis. Nah, diagram garis ini hampir sama dengan diagram batang. Hanya saja dia tidak dibentuk persegi, dia hanya dibentuk titik-titik. Setelah titik-titik, maka nanti langsung digariskan. Nih titik-titiknya. Berat badan Mita umur 5 bulan pertama. Ya. Bulan pertama itu 3 kilo, bulan kedua 4 kilo, bulan ketiga 5 kilo, bulan ke-6 7 kilo, dan bulan 5 itu 8. Maka digaris seperti ini. Selanjutnya yang terakhir diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran ini merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk sebuah lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian atau juring. Setiap juring dibuat berdasarkan besar persentase ya, atau besar sudut setiap data. Nih, buah kesukaan 40 siswa kelas 5. Sebanyak 20% ya, dari jumlah siswa menyukai apel. Sebanyak 35% dari jumlah siswa menyukai jeruk. Sebanyak 20% dari siswa menyukai pisang, dan sebanyak 25% dari jumlah siswa menyukai mangga. Nih. Ini cara membacanya ya. Kalau misalnya untuk